Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 10 ayat 7-11 dengan judul Allah tidak pernah gagal. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Kata Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, tetapi siapa saja yang akan pergi?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Biarlah Tuhan menyertai kamu kalau aku melepaskan kamu dengan anak-anakmu. Jelaslah kamu berniat jahat." Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, setelah belalang memenuhi semua rumah-rumah orang Mesir, dan kita bisa lihat ini dalam ayat yang ke-6, para pegawai Firaun kemudian menghadap Firaun dan meminta agar bangsa Israel diizinkan untuk beribadah kepada Allah mereka. Para pegawai Firaun menganggap bahwa sikap Firaun yang keras hati itu sebenarnya dapat membawa kepada kebinasaan bagi Mesir, sebab tulah-tulah dari Allah Israel telah menghancurkan Mesir. Firaun mendengarkan para pegawainya, lalu ia memerintahkan agar Musa dan Harun kembali ke hadapannya. Firaun kemudian mengizinkan mereka untuk membawa bangsa Israel pergi untuk beribadah. Nah saudara, pada ayat 9-11 dituliskan bahwa Musa meminta Firaun mengizinkan orang yang muda dan orang yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Namun Firaun hanya mengizinkan Musa membawa laki-laki saja untuk beribadah. Hal ini sebenarnya dilakukan oleh Firaun sebab ia mencurigai Musa bermaksud akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan tidak akan pernah kembali. Saudara, jika kita memperhatikan cara Firaun yang menunjukkan kekerashatiannya ini, sebenarnya tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Justru sebaliknya, melalui kekerasan hatinya, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya melalui 10 tulah, bahkan perayaan Paskah yang akan kita baca di dalam Keluaran 11-12 nanti, sebenarnya merupakan tindakan nubuatan tentang kematian Kristus di kayu salib. Jadi dari kisah ini kita melihat bahwa meskipun penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel akibat dari sikap keras hati Firaun dan nampaknya dapat menggagalkan rencana Allah, namun sebenarnya rencana Allah tidak pernah gagal. Allah memiliki tujuan dalam setiap hal yang Ia izinkan terjadi. Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, mungkin ada kalanya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Seperti misalnya sakit penyakit, kehilangan harta benda, bencana alam, dan lain sebagainya. Sehingga merasa bahwa ketika kehidupan hanya dipenuhi dengan penderitaan saja, maka rencana Allah sebenarnya gagal dalam kehidupan kita. Namun pembacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Ia akan tetap bekerja dalam kehidupan kita, bahkan mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar harapan kita. Dengan demikian, mari tetap tumbuhkan iman kita kepadanya. Percayalah bahwa dalam situasi yang sesulit apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Ia adalah Allah yang tidak pernah gagal melaksanakan apa yang sudah Ia rencanakan bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara mempercayai bahwa Allah tidak pernah gagal dalam melaksanakan rencananya? Mari tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita dan Ia masih tetap bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami, yang rencananya sedang dilaksanakan dalam hidup kami saat ini. Bahkan mungkin ketika kami tidak menyadari, kami tidak mengetahui apa rencana Allah bagi kami. Tapi kami tetap mau percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja dan bahwa Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan juga setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami untuk kami bisa meresponi apapun yang terjadi dalam hidup kami ini dengan baik, Tuhan. Dengan tetap percaya bahwa sungguh Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Segala aktivitas yang akan kami kerjakan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.